10 terkini di Monitor Cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel KKC Ojol. Kisahnya para ojol. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke guys, di kesempatan kali ini kita mau berbincang-bincang sama Bang Tommy. Ya, Bang Tommy ini dari relawan ambulan ya Bang ya? Ya, Relawan ambulan. Di daerah mana Bang Tommy? Kalau boleh tahu fokusnya? kalau saya difokusin untuk di wilayah Tangerang, Tangerangnya? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Kota. Oh, Tangerang Kota. Kalau Bang Tommy ini ikut tergabung sama wadah-wadah Bang sih Bang, sama grup ambulan gitu? Ya, tergabung Bang. Tergabung. Di mana tuh Bang kalau boleh tahu? Saya tergabung di wadah RAN Bang, Relawan Ambulan Nusantara. Nusantara. Terus? Saya di bagian divisi driver. Jadi di RAN itu ada divisinya Oh, ada divisinya masing-masing. Ya. Oke, mantap nih contohnya. Ambil satu. Ya. Ini driver. Ada driver, terus ada tim patwalnya. Patwal. Kalau yang bagian ngambilin mayat ada Bang? Itu driver. Oh, itu driver juga. Buset, serem juga coy. Driver kebagian kayak gitu. Iya, tugasnya driver Mas. Tapi Bang Tommy ngejalanin ini udah berapa lama sih Bang? Saya ngejalanin sudah hampir 2,5 tahun. Iya bener 2,5 tahun. Ya, sebelum Covid pertama. Sebelum Covid pertama. Nah, ini kita ngebahas ada omongan masalah Covid. Waktu pertama Covid itu gimana sih Bang atmosfernya gitu ya? Sebagai driver ambulan ngeri-ngeri juga kena Iya. ya kan? Apa gimana? Jujur aja Bang, pertama kali saya dapet job ya, itu disuruh bawa pasien Covid. Jujur keringet dingin, Iya, terus badan gemeteran. karena takut juga gitu ya. Nah, takut juga, terus ngeliat kondisi pasiennya seperti itu kan, Emang kelihatan Bang? kelihatan. Kondisi pasien nggak sadarkan diri, terus saturasinya rendah kan, ngap-ngapan Bang. Hah? Ya kita sebagai driver gimana ya, deg-degan juga, selamat nggak nih orang. Iya, manusiawinya masih Iya. ada lah gitu ya kan walaupun pekerjaan. Itu asli keringet dingin banget Bang, sumpah. Karena pertama ya, Iya, pertama pertama bawa kali. pasien Covid. Ya Allah. Bujuk buset deh. Bang, saya sambil ngerokok ya Bang. Ya Bang, nggak apa-apa, nggak sambil ngerokok Bang. Saya juga mau ngerokok ini tapi masih belum nyala. Tapi rokoknya balikin lah. Oh iya. Oh ya Bang. Oke, kalau Bang Tommy ini udah 2,5 tahun ya guys ngejalanin sebagai relawan ambulan Ya. dan relawannya ini Bang Tommy sebagai driver. Nah, nih gue mau nanya hal yang paling seru nih. Ya. Bang Tommy, kalau misalkan ambulan itu kan dikawal ya. Ya. Itu biasanya gimana sih Bang kalau yang awal itu apa beberapa orang aja dari tim sendiri, apa ada rekan-rekan dari relawan lain juga? Kalau kita jujur aja, kalau di saya nggak ada tim yang khusus buat relawan saya yang awal. Ah, tim patwal khususnya Ya, nggak ada. nggak Itu. Saya paling cuma minta ya kayak tim-tim relawan yang udah ada, seperti kayak IEA, RPAI, RPAI ya. terus ya kayak relawan ojol juga saya Iya, suka pakai ya. Karena memang lebih cepat ya gitu ya. Tapi kalau konvoy nggak juga. Iya. Gua saya menghindari konvoy sih kalau saya. Iya benar, karena terlalu lama juga Terlalu lama Bang juga. Tommy ya. Iya, betul. Wanji gua ngomong dari tadi pengen ngomong Sony mulu, Sony mentang-mentang Sony tidur sini nih. Kebawa kali ini setan Sony ya. Oh sebenarnya kalau kayak gitu lebih nggak ngehindarin konvoy sih ya. Iya, saya Emang sih karena hindarin banget Bang. Karena SOP-nya aja jelas SOP-nya nggak ada juga, kalau iya. konvoy kan. iya, udah Lebih gitu lambat. kan tergantung juga saya pihak keluarganya. Ada juga pihak keluarga yang istilahnya pengen buru-buru sampai di lokasi gitu kan. Makanya kalau misalnya saya buru-buru sampai, requestan keluarga, Mas buru-buru ya, soalnya udah ditungguin di sana. Iya. Saya nggak ngabarin anak-anak patwal, cuma Oh jadi ngabarin biar udah jalan aja jalan udah. aja gitu kan. Oke. Di jalan juga pasti ya banyak. Ada aja gitu ya, ada aja iya. Emang kadang-kadang di jalan juga
ambulan nyala sirine juga jiwa-jiwa relawan ini langsung wis. Tapi paling jauh kemana nih bang bawanya? Kalau saya Jawa gitu ya, lintas Jawa. Paling jauh itu Surabaya. 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 Itu pasien sakit apa meninggal dunia? Pasien pernah, jenazah juga pernah. Jenazah pernah. Nah, kalau pasien paling jauh itu Madiun. Madiun. Madiun kan Jawa Timur. Iya. Buset, jauh amat ya ke Madiun. Tapi orangnya nyampe. Soalnya maksudnya dalam artian Nyampe itu masih hidup gitu. Masih hidup itu saya bawa ke Madiun. Posisi kan kita ada statusnya ya. Itu pasien status merah emergensi banget. Merah ya, satu ya merah ya. Merah karena dari rumah sakit yang di sini pun istilahnya udah angkat tangan untuk kesembuhan. Akhirnya makanya dirujuk ke sana biar lebih dekat nanti kalau terjadi apa-apa Dengan keluarganya. Betul. Itu didampingi bang ya? Mau meninggal ataupun enggak tetap Iya. didampingi keluarga ya? Itu didampingi sama kita sampai nyewa perawat. Oh iya benar. Sorry. Kalau misalkan pasien sakit tuh biasanya perawat ya, didampingi perawat ya. Perawat itu Tapi kalau Bang Tobi pernah nggak ngerasain horor gitu dalam ambulan? Dalam artian apa? Lo ada korban kecelakaan meninggal malam-malam. Kalau kita ya selaku driver, kebanyakan driver, posisi kita nganter itu nggak horor. Justru setelah kita nganter, Sepulangnya dari rumah pasien gitu atau gimana korban? itu setelahnya. Kebanyakan yang terjadi itu setelah nganter. Setelah nganter. Pasti adalah kejadian hal-hal yang di luar nalar manusia pasti. Aku ngeliat setan belum pernah. Pernah sekali Di ambulan. Ih dia lah ngeri amat, gue lagi bawa ya. Kirain sekarang ya. Lagi bawa ya kan, lagi bawa ambulan. Jalan tol. Di tol. Itu Cipali. Itu berbentuk korban yang habis abang anterin apa udah berbentuk? Enggak. Jadi pas kita lagi jalan itu posisi malam, kita reading malam. Dikira saya doang yang lihat. Kan saya banyak bawa kru itu 4 sama saya ya. 4 sama driver ya. Itu di tol ada yang terbang warna putih tuh. Oh, maksudnya ngelihatnya tuh di luar ambulan, bukan dalam ambulannya. Iya, di luar ambulan. Saya pikir saya doang yang lihat, saya nggak ngomong. Kru saya yang di belakang baru bilang, "Ngeliat nggak?" Terus saya ngomong, "Ya, kalau ngeliat udah diem aja." Maksudnya nggak usah dibicarain gitu ya. Nggak usah diomongin, udah biarin aja. Udah nyampe baru. Nyampe. Korban kecelakaan sering gitu ya, namanya kita relawan pasti sering yang ngambil apa gimana. Itu gimana sih bang rasanya bang kalau pertama itu ngeliat darah gitu? Saya buat korban laka yang benar-benar parah itu evakuasi jenazah ke lindes kontainer. Astagfirullahaladzim, gimana bentuknya itu? Itu hancur, Dikumpulin bang? dikumpulin. Sampai di ban truk pun kita cek ada nggak di bagian istilahnya Bagian tubuh yang nyangkut. Gitu. Dan itu pengalaman pertama, jangan sampai keulang lagi lah. Itu saya dimimpin sama almarhum 4 hari. Allahu Akbar. Dimimpin gimana bang? Jadi mimpi pertama itu saya dimimpin di lokasi kejadian, posisi dia di pojokan di semak-semak, emang saya. Nah saya pikir biasa kali saya mimpi halusinasi lah gitu kan. Mimpi halu lah. Hari kedua begitu lagi mimpinya, Dipanggil lagi? dipanggil lagi. Saya penasaran, saya nanya ke tim saya yang ikut kan, "Lu dimimpin nggak?" "Enggak." "Oh berarti saya doang yang dimimpi." Besokannya saya dimimpi lagi. Hari ketiga tuh ya? Hari ketiga begitu lagi mimpinya. Akhirnya saya penasaran juga, ini 3 kali nih dimimpi dengan hal yang sama kan. Saya nanyalah ke istilahnya ustadz ya kan. Ustadz saya nanya, saya habis evakuasi korban kecelakaan di lindes kontainer, badan itu hancur berantakan, saya dimimpin sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut. Kenapa? Ustadz itu bilang, "Coba lu cek ke lokasi." Saya nggak langsung cek ke lokasi, saya nyambangin ke rumah duka dulu. Saya istilahnya ngasih kabar ke keluarga. Saya ngomong ke keluarga, akhirnya juga keluarga penasaran juga. Saya langsung ke lokasi kejadian. Ya, tempat
ketabrak kejadian itu. ya. Dan gitu diajak juga nih istilahnya kayak ustadznya ditanya di mimpinya di mana, di sini posisi si almarhum ini di mana. Di situ tuh di bawah pohon, saya bilang kan. Coba disambangin. Yaudah saya sambangin, saya cari-cari, ternyata ada bagian tubuh yang ketinggal. Itu satu ruas jari Tapi masih ada. masih ada. Itu ya bentuknya udah dilaratin. Ya gimana lah itu. gitu kan. Dan saya punya dikasih tahu juga sama rekan-rekan, kalau udah kayak gitu lu ambil, lu kubur bareng lagi. Kondisi pada saat itu udah dimakamin. Udah Ya? dimakamin udah 3 hari. Akhirnya saya izin ke keluarga gimana, ya udah, tapi nggak gali sampai habis. Ya, Saya ketemu dia lagi repot kan. Saya gali sedikit doang. Masukin doang ya. Nah, itu juga saya ngambil, saya nyari warung minta kantong kresek, saya ambil begitu aja, saya buntel ke kantong kresek, saya gali sedikit nih kuburannya, saya masukin. Saya pikir udah kelar. Besokannya saya dimimpin lagi, ya bisa kata ucapin terima kasih. Gitu. Dan itu menjadi pengalaman dan buat trauma juga sih sebenarnya. Berarti harus kuat mental ya. Harus kuat mental. Buset, serem coy, dimimpin 4 kali. Berapa kali saya evakuasi korban kecelakaan tuh hampir 3 kali lah. 3 kalian. 3 kali. Oh ya guys, nih ngomong-ngomong, Bang Tommy ini, beliau ini yang nganterin jenazah ibu saya sampai rumah. Ya. Pada saat itu di rumah sakit Bakti Asi Ciledug sampai ke rumah. Beliau yang nganterin ke rumah jenazahnya, dan beliau juga yang nganterin ke pemakaman ya Bang ya. Iya betul. Makasih banyak nih Bang Tommy ya. Ya sama-sama. Mantap. Terus gimana Bang? Selain cerita horor itu ya udah sampai di situ doang ceritanya, sampai mimpi doang. Ada lagi Bang. Ada lagi? Ada lagi. Kejadian waktu saya nganter dari, saya sebenarnya nyebutin rumah sakitnya kan? Boleh dari lah. RSUD Kota tujuan Tasik. Tasik. Berangkat aman. Sampai maksudnya pas sampai. nggak ada janggal apapun. Pas pulang kita kompromi nih kru yang lain, kita pulang mau lewat jalur mana? Saya bilang jalur tol terdekat. Gitu kan. Karena Tasik ini kan dekatnya sama Bandung ya, saya pikir, saya bilang tol Cileunyi aja masuknya. Oh ya udah, jalan. Pas di jalan itu udah nyampe Nagrek, saya udah tenang, tinggal ngikutin jalan tol. Iya. Kan? Akhirnya saya karena saya belum tidur kan, saya tinggal tidur bentar. Gue tinggal tidur ya, ntar kalau ada apa-apa bangunin. Itu Bang Tommy lagi jadi kru apa bawa apa istirahat dulu? Saya pas pulang jadi kru. Oh jadi kru. Karena kan saya berangkat. Saya berangkat karena nggak tidur. Karena berangkat tuh tengah malam. Nyampe Tasik itu kan pagi. Saya belum ada tidur. Gantian. Oh langsung mutusin balik? Langsung mutusin balik. Saya tinggal tidur. Kok apa sih? Ya namanya tidur nggak nyenyak ya kan? Iya tidur nggak nyenyak. enak. Kok perasaan jauh amat. Dalam hatiku jauh banget, saya melek. Itu dari Nagrek? Dari Nagrek. Kok nih jalur nggak ngelewatin yang saya lewatin tadi kan? Saya tanya sama supirnya kan, lu lewat mana? Gua ngikutin map katanya. Pas saya ngeliat map, itu emang kalau di sana itu terkenal emang jalur angker. Kita Subang Sumedang. Iya benar, Subang Sumedang, iya benar. Itu kita Tembusnya ngelintas. Sadang ya? Ya, itu kita ngelintas maghrib. Maghrib kita ngelintas itu nggak ada orang lewat. Mobil yang itu mobil saya doang, ambulan doang satu. Kita jalan, ketemulah pohon bambu. Pohon bambu itu kanan kiri kayak ngebentuk gerbang gitu Bang. Iya, udah ngebentuk gerbang gini gitu kan. ya. But emang saya kan kalau pulang itu nggak pernah nyalain AC. Saya pulang gitu. Saya masuk itu bambu itu bunyi, gemuruh Bang. Gemuruh ya. Saya nengok ke kiri itu pohon bambu begini. Ngoblak-ngoblak begitu. Ngoblak-ngoblak. Tutup kaca. Supir jalan pelan-pelan. Mobil tuh berasa begini. Goyang. Karena saking kencengnya angin.
Cuman pas ngelewatin tuh bambu nggak ada angin, jadi kan panjang. Heeh. Pas di Berapa bambu kilo itu bang kira-kira? hampir ya, itu 500 meteran lah. 100 meteran. Pas udah ngelewatin itu normal lagi. Terus jangan belok-belok, kita belok ke kiri, tikungan belok kiri tajam gini. Terus pas nikung ke kanan begini, posisi kan trek lurus, itu lampu cet nyorot kayak ilalang. Itu di tengah-tengah ada kayak mata gitu, warnanya merah. Diam semua tuh kan, diam. Itu mobil mogok. Anjing, panik gak? Mati. Panik lah, masa enggak anjing? Mati. Saya sempet, wah mobil nih, Enggak beres. mobil nggak beres nih. Saya mikir positif, apa mungkin servis atau gimana ya kan. Coba turun, nggak ada yang berani turun bang. Saya juga nggak berani turun, kru saya juga nggak berani turun. Terus ini gimana? Mau minta tolong sama warga, nggak ada warga. Iya. Kebon semua kan. Sawah itu ya posisinya, kalau jalur itu jalur ya. Iya, tebing. Iya. Orang nggak ada lewat. Ya udah akhirnya ngeberanin diri. Temen turun, lu kakak. Saya cuman ngomong begini. Lu udah gua anter. Udah lu udah tenang, lu nggak usah ganggu gua mau pulang. Kalau gua ada salah, gua minta maaf. Gua gitu kan. Gua nih pengen pulang. Udah ya, gua bilang nggak usah ganggu. Terus kata temen, coba lu starter. Mobil nyala lagi. Mobil nyala, kita jalan. Pas nggak lama, temen ngomong, lu tadi ngeliat nggak sih? Kayak bulat warna merah 2 biji di tengah-tengah ilalang. Ngeliat, gua bilang gitu kan. Apaan ya? Paling hewan malam. Iya. Kalau positif kita mikirnya pasti situ. Hewan malam. Nah teman saya ini kayak ibarat kata kayak bocah yang bisa gitu loh bang, kayak bisa ngerasa kalau ada apa. Lagi jalan nyantai itu tiba-tiba dia nyebut astagfirullah, tapi buang muka. Posisinya supir. Iya, supir buang muka. Lu kenapa? Enggak, udah di jalan. Udah jalan. Akhirnya ketemu pom bensin kita kan. Ketemu pom bensin, di situ ada polisi, mobil polisi. Ditanyalah kita, mau kemana dek? Gitu kan. Mau ke Tangerang pak. Kok lewat sini? Ini bukan jalurnya. Padahal lewat map ya? Iya. Anjir. Tapi ini saya di area map lewat sini. Bilang gitu kan. Oh ya udah, kalau emang percaya sama map ikutin aja map. Oh ya udah pak. Tapi ini gimana ya pak ya? Kalau mau balik ke Tangerang bisa nggak ngikutin map? Bilang gitu kan. Coba dilihat sama polisi itu. Oh bisa, cuma ini jalannya muter deh. Hati-hati, dia bilang gitu kan. Ya udahlah kita pede aja gas. Jangan ngedon, dia bilang gitu kan. Lu kan ngedon malah makin banyak nih gangguan, dia bilang gitu. Ya udah. Ketemulah kita belokan antara ke kanan sama ke kiri. Cabang. Kita ngeliat kasat mata itu kanan, belokan kanan itu nggak ada jalan bang. Kalau ngeliat kasat mata, map itu ngarahin ke kiri. Dan map pun benar nyuruhnya ke kiri. Ke kiri. Belok kiri lah. Bunyi itu. Gadruk. Ini apaan nih? Iya. Pas saya nengok ke atas itu gapura, tulisannya pemakaman. Anjing. Dibawa ke pemakaman Tom. Saya turun. Benar kuburan bang depannya. Dan bunyi yang gabruk itu ternyata posisi yang sebelah kanan itu nyenggol apa ya namanya? Gerbang. Bukan gerbang, kayak tempat duduk. Bangku. Bisa. Enggak, tempat duduk. Iya, Jadi iya. gapura ada tempat duduk kayak Ya, tempat duduk keramik kayak- gitu ya, kayak gitu kan. Iya, nyenggol gitu. Wih, ini kuburan, aku bilang. Saya marah lah ke supir, lu gimana sih nge-map ini? Masa ya kita harus lewat kuburan? Gitu kan. Supir bilang, gua lihat nih mapnya ke kiri, dia bilang. Saya bilang, HP lu kali jadul lu, gitu kan. Masa lu ngikutin jalur motor kali, gue bilang. Kalau jalur motor iya bisa masuk. Bisa motong karena kan logikanya gitu kan.
lu lihat sendiri dah, saya lihat jalur mobil bang, map itu jalur mobil, tapi map itu ke kiri. Saya turun, oh ternyata yang saya lihat itu bukan jalan, ternyata jalan utama. Tapi kan map nyuruhnya ke kiri. Nah itu di situ. Sekarang canggih lu ya, asli. Itu di situ. Akhirnya keluar. Supir bilang udah gantian Tom. Emang kenapa? Gua udah nggak kuat. Dia bilang. Mungkin kecapean kali ini. Jalan nggak lama, si supir nih tim saya nih nyetel lagu salawatan kenceng bang, kenceng. Mungkin maksudnya biar nggak ada gangguan lah gitu kan. Kenceng set. Kok nih jalur makin lama makin aneh ya kan. Yang dilewatin. Iya. Pas itu ngelewatin jalur rusak kanan kiri hutan. Gue bilang nih jalur apaan, gue bilang gitu kan. Mau muter balik udah jauh. Iya. Kita lanjut ke Bas. Itu ada kayak jalur baru dibikin bang, baru dibikin. Kita lewat, pas muat itu ada orang lagi pada nongkrong. Orang itu ngeliatin kita, nunjuk kita nih, begitu gitu kan. Gue ada apaan nih? Iya. Saya berhenti, saya nanya, kenapa pak? Dia bilang, kok nunjuk saya? Gitu kan. Salah jalur saya, gue bilang gitu. Iya dek, jalur sono itu belum ada jalan. Ini jalur baru mau dibikin, baru sampai sini doang. Emang ade mau kemana? Saya mau balik ke Tangerang. Saya habis dari Tasik. Kok nyasarnya kemari-mari gitu. Itu daerah mana? Itu saya kurang tahu daerah mana. Saya ngikutin map, pokoknya saya ngikutin jalur tembusnya itu Sadang. Iya Sadang. Ada yang muter balik, masalah jalan, ntar ketemu Cagak 2, ada yang ambil kanan, jangan ambil kiri, gitu. Oh yang tadi lu kanan itu nggak ada jalan? Enggak, beda lagi. Setelah itu. Oh ya udah pak, soalnya mapnya lewat sini, saya bilang gitu kan. Oh ya udah muter balik. Akhirnya saya bilang pak bisa minta anterin nggak? Gitu kan. Tapi ternyata saya nyasar lagi atau gimana? Akhirnya ya warga baik kan, dianterin pakai motor. Akhirnya tembus itu jalan raya Pantura. Tembusnya Pantura. Itu pas masuk jalan keluar tembus jalan Pantura 500 meter baru gerbang tol Sadang. Tuh. Melintir ya. Dari jalur selatan keluarnya ke jalur Utara. Iya. Itu 2 kali saya begitu. Serem amat itu. 2 kali. Yang kuburannya met anjir merinding tuh. Gitu. Kalau kali gue merinding. Nah, saksi hidupnya masih ada. Itu berapa jam nyampe Tangerang, Bang Tommy? Kalau itu 6 jam. Tapi normal sih sebenarnya kan? Enggak normal. Normalnya berapa jam? Kita biasanya normal 5 jam. 5 jam. Nah, sampai bos kita ngomong sendiri, bos saya lah ya. Sampai dia bilang dikiranya tuh saya mampir dulu, mampir buat istirahat atau gimana. Soalnya kan pas itu saya juga ada job lagi, makanya saya buru-buru balik. Lu ngapain muter-muter ke pantura segala? Gitu kan, lu mau mampir kemana? Gitu. Ini ada lagi, lu harus jemput. Gitu kan. Yang namanya kita kan, Ya. namanya bos mah nggak Iya. tahu menau kita di lapangan seperti Kondisi apa. di lapangannya ya kadang suka ada trouble kayak gitu ya. Gitu betul. Ini serem lu gila, kuburan sampai kuburan. Ini parah. Dan kuburan itu udah nggak ada jalan kan? Pasti udah nggak ada jalan lah. Maksudnya kan kalau di sini masih ada kayak tanah kusir nih, masih ada masih jalan kuburan, cuma masih bisa ngebelah jalan. Masih bisa. Oh itu udah nggak ada? Nggak ada. Anjing. Benar-benar nggak ada sama sekali. Kayak gitu ya. Ya udahlah. Nah akhirnya saya cerita ke rekan-rekan. Akhirnya dikasih kayak wejangan lah. Lu berangkat permisi, pulang pun harus permisi. Lu mungkin pulangnya nggak permisi, gitu. Makanya begitu kata dia. Ya juga sih. Ya udah. Lain kali ya lu harus begitu ya. Tapi temen-temen pernah ada yang ngalamin gitu juga nggak bang? Teman-teman nggak ada. Nggak ada.
Mungkin ada cuman nggak mau cerita mungkin ya. Yang cerita itu bos waktu itu kan bos, namanya bos saya ini nggak cuman nyuruh doang bang, dia kadang suka ikut juga kan. Saya kesasar yang job kedua itu pulangnya kesasar, dia pun juga kesasar. Dia itu muter-muter wilayah 30 menit, setengah jam muter-muter aja di wilayah situ. Di hari, maksudnya lu habis ngantar kan dipakai nih mobil. Dipakai bos. Jadi 2 mobil jalan, bos saya ngikut yang satu, saya jalan lagi. Tujuan sama, cuman beda wilayah. Tujuan Tasik, cuman beda wilayah lagi. Bos saya nganter ke Jogja, dia duluan, dia udah berangkat duluan. Saya berangkat lagi, itu malam dia ngebel saya, langsung balik ya. Ya, lu udah jalan balik belum? Dia ngomong, gua disasarin dingin. Gua 30 menit ini muter-muter wilayah sini aja. Kira lu jangan ngomong sompral, ntar lu disasarin beneran. Emang gua disasarin lu gimana kata dia. Iya. Bahas-bahas begitu, sayanya yang disasarin juga. Lewatin jalur-jalur itu lagi. Tapi asli itu gila, yang paling parah lah ya. Parah. Maksudnya sampai dibawa ke kuburan, men. Yang kayak kemarin aja waktu itu kan Ber. Ya masa demit mesen GoFood. Itu canggih juga sekarang. Bisa nyasarin map. Pokoknya banyak bang. Jadi ya saya waktu itu kan istilahnya nyari hati lah buat keselamatan ya. Dikasih lah sesuatu benda di dalam ambulan itu bang. Kata orang itunya, ini buat lu selamat kalau kemana dia bilang gitu kan. Oh ya udah, saya pikir ya namanya saya orangnya nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu ya bang ya. Cuman ada temen yang percaya banget kayak begitu, akhirnya ya udah. Saya pikir cuman ya hirauan bercanda. Posisi saya ngantuk, saya ngantuk, saya beli teh. Iya, minuman lah ya. Minuman soda. Saya minum, saya tutup lagi, saya taruh di kap pintu nih ada, terus buat taruh minum saya taruh gitu. Namanya mobil jalan, saya nggak ada kepikiran bakal disemutin. Iya bener, karena di jalan kan. Di jalan mobil jalan, logika mobil aja. tutup. Semut datang dari mana kan? Saya buka, saya pede, saya buka, saya minum. Itu tahu semut merah apa yang kecil-kecil? Itu di bibir saya semua bang. Buset. Bibir saya sampai bengkak. Bilang, wih semut dari mana? Bilang gitu kan. Iya kan, kalau misalkan mobil kan bisa ada tempat naruh buat minuman kan? Nah, iya. Itu posisi siang hari, saya pede, saya minum. Itu semut merah yang kecil-kecil itu nggak nyampe bawah bang dia. Itu cuma di ujung. Di atasnya doang. Di ujung botolnya doang. Ngumpul di situ semua. Buset, serem. Nah udah, saya gebrak semua kan, saya gebrak, mobil berhenti, saya cari nih gimana nih mobil bisa ada semutnya ya kan. Itu saya ada kayak alkohol 70%. Saya semprotin semua nih, udah aman, saya kira udah aman, saya taruh lagi, udah masuk tol, saya aus, begitu lagi Pak. Semut lagi. Buset, semut datang dari mana? Biasanya sih ini nggak sih bang? Di mobilnya kan ada tutupnya, kan dibaliknya kan ada buat buka gitu kan, ini ada covernya nih. Mikir nggak sih kalau udah dalam situ apa ada sesuatu apa gimana? Saya mikirnya positif kan. Saya nggak mungkin juga bongkar di situ juga kan. Akhirnya saya nyampe di garasi, saya ngomong ke yang punya mobil, gua mau bongkar mobil. Gua bilang, kenapa emang? Gua 2 kali naruh minuman disemutin. Takutnya ada sarang semut nih di sini. Iya, takutnya kan begitu kan. Nah, mekanik datang, dibongkar semua, nggak ada. Bersih, nggak ada sama. Semut dari mana itu? Cuman yang paling horor ya. Yang disasarin ke kuburan ya? Itu belum. Horor bang menurut saya. Ada lagi coy. Ada lagi yang lebih horor, gimana Bang Tommy? Itu saya waktu itu markir di makam Doyong. Daerah Doyong ada makam. Itu emang terkenal banget. Saya markir situ.
itu saya subuh Hah? saya mau beli rokok ceritanya bang, karena saya ditugasin malam nih, malam lu standby ya malam ya. Oh ya udah, namanya kita standby biar si supir tidur saya yang melek gitu kan, jangan tidur semua. Namanya orang begadang, wah nggak ada kopi nggak ada rokok nggak enak banget. Enak ya kan, keluar nih. Nah, saya keluar, saya beli rokok beli kopi, itu kok tiba-tiba di dalam pikiran saya mati, gue mau ngecek mobil Iya. mau ngecek mobil ngecek mobil itu saya ngeliat tinggi gede, itu bercahaya bang, itu pas malam Jumat, pas malam Jumat. Saya nggak cerita sama orang, nggak cerita sama orang, Di sini doang diceritain coy. saya nggak cerita sama orang. Pas itu saya takut kan, gimana sih orang takut? Iya. Kan? Saya lari lagi nih, itu kepikiran bang, kepikiran sampai mau gantian tidur nggak bisa. Ya karena udah panik kan, Nah, ya panik. kondisinya udah kacau balau. Udah kacau balau. Iya. Udah gitu pagi saya ada telepon, waduh belum tidur, ada telepon, mana jauh lagi kan, tante keluar kota. Udahlah saya paksain pulang dari situ. Saya baru cerita, gua tadi melihat orang tinggi gede tapi bercahaya, temen bercanda, lu kalau ngeliat begitu lu bukannya minta nomor, kata dia. Gitu kan. Bego gue bilang kan, lu mana kepikiran kayak begitu, gue bilang kan. Orang yang ngerti dia bilang, lu kalau udah ditongolin begitu itu ntar bakalan rezeki, kata dia kan. Rezeki apaan, gue bilang kan. Coba aja lihat. Ya udah, jadi ambulans saya ini setiap kali dapat jobnya itu dari malam Jumat sampai ke malam Senin, itu nggak ada berhenti setelah kejadian itu bang. Katanya dapat rezeki, nanti lu orderan lu tuh sampai berikutnya itu nggak bakalan berhenti. Tapi berulang-ulang terus berminggu-minggu gitu. Udah main di atas. Ya terserah, kata dia, lu mau percaya mau enggak, kata dia kan. Soalnya orang-orang yang jarang gitu kan, kalau udah ketemu kayak begitu itu dia seneng Biasanya. ya, biasanya. Saya kan namanya orang yang nggak percaya sama hal Yang mistis, kurang ya, kurang percaya sama gituan. Minggu depannya itu pas banget malam Jumat, hari Kamis itu telepon nggak ada berhenti bang. Kelar jemput lagi, kelar jemput lagi, kelar jemput lagi. Beneran ternyata ya. Sampai malam Senin, sampai saya sedikit ngeluh kan, Capek. weh gue capek, gantian itu sampai nggak bisa kita balik bang, sampai nggak bisa balik ke garasi buat gantian, nggak bisa. Kita ngedrop, dapat telepon, jemput sampai benar-benar nggak bisa, sampai nggak bisa balik. Kacau juga ya. Oh rezekinya dibaliknya di situ ya, Iya. rezekinya lebih ke arah situ. Dan akhirnya kita ngomong, bang gue off dulu ya. Oh ya udah, lu gantian dia sama yang lain. Oh ya udah, yang gantian pun juga sama bang, Begitu juga. Sampai yang gantian itu kita berawal itu dapat job jalan bertiga ke Salatiga. Salatiga ya, daerah Salatiga. Nyata jenazah Salatiga. Kita bertiga nggak ada tidur. Niatnya itu kita mampir ke base camp Tros. Base camp ojol. Ya itu relawan. Itu gabungan sipil sama ojol gabungan. Itu namanya Tros. Kita tidur di situ. Baru tidur 5 menit telepon. Lu jemput jenazah di Yogyakarta, nganter ke Bandara Soekarno. Deket ya. Weh kita belum tidur nih, gimana? Udahlah, mumpung lagi dikasih rezeki, sikat aja, jangan ditolak rezeki. Nyampe Bandara Soekarno, bos nelpon, kita kan gabung di sipil, Istianto Mall Service.
lu udah kelar belum nganter dari Jogja ke Bandara Soekarno? Udah. Lu jemput lagi, lu bawa mau nggak? Kemana? Dalam kota kah apa luar kota? Kalau keluar kota gua nggak sanggup Karena posisi belum tidur. karena fisik udah agak-agak ngedrop juga. Waduh, keluar kota. Kemana? Ke Gunung Kidul. Gunung Kidul. Yogyakarta. Akhirnya kita nanya ke rekan-rekan, gimana, sanggup nggak? Janganlah. Kita bercanda kan. Iya, kalau kita maksain jalan ke sana, kita bawa jenazah, ntar ujung-ujungnya kita yang di belakang. Di belakang. Iya. Karena kita- belum tidur kan. Udah, jangan maksain. Ya udah, akhirnya juga dipaksain apa kita berangkat. Bener ya, maksudnya dikasih ya kalau itu ya ternyata kebukti juga. Bukti juga. Bisa mantep juga ya. Tapi gua masih yang paling mantep ya cerita Bang Tommy ini sih sebenarnya lebih ke yang nyasar ke kuburan itu. Ya itu. Soalnya digital men. Maksudnya ini kita pakai Google Map yang sifatnya digital dan menggunakan internet, tapi kenapa bisa dibawa ke arah sana gitu kan? Masih bisa digocek ya. Masih bisa digocek. Ternyata emang sekuat-kuat apapun perkembangan zaman, kalau emang waktunya lu dikerjain ya lu bakal nyasar juga gitu kan. Iya, bener Bang. Canggih coy setan 2021. Bener asli. Perkembangannya gaul bener anjir. Tapi Bang Tom ini lebih senang tuh, maksudnya dalam artian ini ngambil trip jauh apa gimana? Karena sekalian jalan-jalan gitu kan. Ya, kita kalau itu saya lebih senang ya trip jauh. Karena ada slogannya Bang. Nah, Bekerja, bersosial, berwisata. berwisata iya bener. Jalan-jalan sekalian kerja, ibaratnya diongkosin coy. Jalan-jalan yang diongkosin. Tapi sering juga nggak Bang nih, misalkan nih udah nganter nih tapi nggak ada pandangan buat selanjutnya kerja, mampir dulu gitu kemana? Nggak jalan. Mampir pasti. Maksudnya mampir ke wisata gitu. Pasti Bang. Pasti? Pasti. Kalau misalkan nggak ada arahan balik gitu ya. Nah, gimana? pasti. Kayak kalau misalnya jatuhnya ke Kebumen, Heeh. itu kita ke Kebumen, pasti kita ke Waduk Sempor. Oh sekalian gitu ya Di kan. Waduk Sempor itu ada istilahnya keluarga dari supir. Nah, Akhirnya kita refreshing di situ kan. Bisa istirahat, selesai istirahat kita main dulu di waduknya. wisata ya sekalian. Nggak Terus- horor doang coy. Sama waktu itu daerah kita nganter, terus kita jalan-jalan ke Dieng. Dieng Wonosobo ya? Iya, Dieng. Kita habis kelar, oh deket nih sama Dieng, yuk kita ke Dieng yuk sekalian yuk. Pasal juga Bang? Nah, Enggak. Karena kan Dieng ini setiap bulan Juni, maaf ya kalau salah diralat, itu dia ada saljunya. Iya. Ada musim saljunya kalau Dieng. Makanya spesial banget itu Dieng. Mantap. itu pun nggak nyampe Dieng Bang, karena mobil nggak naik. Nggak naik Bang? Nggak naik, asli nggak naik. Tanjakan kan tinggi banget, nggak naik. Nggak boleh naik kayaknya. Oke, mantap nih dari cerita Bang Tommy nih. Nah, keluh kesahnya, cerita senangnya ada. Setiap habis ini kita jalan-jalan, horornya udah diceritain. Dan satu nih sebelum kita close, Bang Tommy, harapannya buat Bang Tommy pribadi sendiri dan untuk relawan ambulan buat kedepannya seperti apa nih Bang? Coba dikasih sepatah dua kata nih untuk harapannya. Ya, saya sih sebenarnya agak sedikit kecewa untuk saat ini ya. Dia mengaku relawan, tapi di balik itu dia main harga. Oh, Pasang hari. masak Ya, hari. pasang hari itu sempet adalah kejadian seperti itu. Karena memang sebelum-sebelum juga udah banyak Karena juga sih ya. dibilang saya pasang tarif, padahal kejadiannya itu bukan saya yang pasang tarif. Adalah apa sih, Perantara, iya. oknumnya Kalau itu. calo keras, jangan Nah, perantara. biro jasa Iya, biro jasa.
Jadi saya cuma ditelepon, lu argonya sekian, orang nggak mampu. Oh ya udah, kalau emang bener orang nggak mampu, gua bawa, gua bantu. Saya nyampe sana emang bener posisi orang nggak mampu ngontrak. Dan yang saya kagetin itu istrinya ngomong, jaket almarhum dibawa nggak? Mau dibawa nggak bang jaket almarhum? Gitu. Jaket apaan? Pas dikeluarin ternyata jaket krem. Ojol juga. Waduh. Di situ keluarga bilang, bang bisa kurang lagi nggak? Akhirnya bukan saya nggak bisa kurang lagi, saya juga cuma dikasih harga sekian. Kalau dikurangin lagi yang ada saya nggak bisa pulang. Betul, karena kan kita estimasi untuk tol, bensin, segala macam kan. Dan tiba-tiba keluarga ngomong, oh ya udah kalau segitu kita jalan langsung sekarang. Wah, tadi minta kurang ya, Berarti nah, ada sesuatu Nah. gitu kan. masuk jenazah, tiba-tiba ada oknum minta buat operasional. Kan seharusnya itu nggak diperbolehkan, yang minta itu harusnya dari pihak ambulan. Terus akhirnya ya udah nih saya kasih dulu sekian, kurangnya sekian dong. Terus yang oknum itu bilang, kok segitu, kan tadi di dealan awalnya nggak segitu. Ternyata dibalik. Nah, dia udah masuk, makanya kenapa pas abang bilang sekian, oh yaudah jadi, nggak jadi dikurangin gitu Iya, kan. Oh ternyata gitu. ada bermain seperti itu juga. Kalau lu mengatasnamakan relawan, lu jangan begitu. Oke lah yang relawan dulunya, tapi kan mobilnya enggak. Ya, otomatis ya lu buka harga cukup buat bensin, pulang pergi sama tol pulang pergi. Dulunya relawan ya udah terserah, lu dikasih syukur, nggak dikasih ya udah lu nolong. Karena yang lu bawa ini namanya relawan, Iya. bukan maksudnya ya kalau misalnya ambulan masjid apa ambulan dari kampung sekitar kayaknya masih termasuk oh ya udah mungkin buat uang kas mereka gitu. Iya. Tapi kan kalau relawan lu matok kan kayaknya gimana gitu Nah. juga kita dengernya kan. Makanya saya sedihnya gitu, lu sesama relawan aja lu masih saling sikut-sikutan. Pengen saya sih, ayolah. Mudah-mudahan ke ayo. depannya gitu ya nih pengennya. Kita gabung, kita jadi satu, kita ngebantu orang yang benar-benar membutuhkan, gitu kan. Bermanfaat Ya, tanpa memanfaatkan ya bang. Ya, tanpa jelas manfaat. Saya pengen sih seperti itu. Cuman Boleh belum Tos dari jauh. Boleh tanya nggak? Apa Boleh tuh? tanya nggak? Bang Apa? Tommy, ini kan kita masalah kendaraan ya, Iya. ambulan ya. Itu untuk perawatan ambulan sendiri ada donatur kah atau dari mana? Kalau untuk perawatan kita nggak ada donatur bang. Kita nggak ada donatur. Kita untuk perawatan kita sendiri. Gitu. Gimana caranya ya? Dengan hasil yang nggak seberapa ya seikhlasnya bisa untuk merawat itu, Ditabung-tabung gitu ya buat perawatan. Karena lu trip jauh pasti makan ban men. Ya. Bener, oli Oli. apalagi. Kalau untuk jujur kalau untuk dalam kota saya nggak naripin. Kalau untuk keluar kota saya naripin cuman buat bensin pulang pergi, tol pulang Tol, pergi, iya. sama ada sisanya lebihan sedikit buat perawatan. Perawatan, iya masuk sih situ. Cuman intinya ya lu komersil tapi nggak bener-bener nembak gede gitu. Ya, nembak harga, keluarga misalkan minta negosiasi, saya bilang ya udah negosiasi di tempat aja bu, kalau nggak pak, karena saya punya pengalaman juga ngomong keluarga nggak mampu, terus saya ngasih tarif ya Yang udahlah mereka, iya buat makan sekali doang lah Nah. intinya di jalan gitu kan. Nyampe sono kok punya mobil punya motor rumah gede, nggak mampunya dari mana gitu kan. Nggak mampu beli kayaknya. Makanya kalau saya dapat telepon nanya harganya berapa, ya udah di sana aja, memastikan benar udah. Di lokasi itu Nah. seperti apa ya di Oh lapangan. berarti dengan keluarga korban sebelumnya udah ada ini ya, udah ada apa perincian perhitungan ya? Iya. Iya. Jadi saya orangnya kalau masalah kayak begitu kan sensitif bang. Iya betul. Saya rinciin ke pihak keluarga. Ini lebu bensinnya sekian. Ini lebu tolnya sekian.
ya saya cuma ngambil Sekian gitu. sekian buat perawatan gitu kan, sama buat makan sama ngopi si supir sama saya betul. gitu kan. Kalau Itu saya- lebih masuk logika sih sebenarnya, lebih masuk logika. Memang benar relawan ini gratis, cuman kan benar mobil harus isi bensin dan tol ya. tuh Dia harus diperhatikan juga. Tapi mantep sih Bang kalau emang lu, maksudnya lu pribadi sampai ke arah sana lebih mengutamakan manfaatnya daripada yang lainnya. ya Bagus sih, alhamdulillah masih ada di sekarang nih, masih ada yang seperti itu gitu ya. masih ada. Alhamdulillahnya gitu. Dan harapan untuk nih kan, harapan untuk kedepannya yang itu. Iya. Kalau buat Bang Tommy sendiri harapannya apa nih? Harapan untuk kedepannya nambah mobil lagi Bang. Nambah mobil lagi ya? Amin. Amin. Mudah-mudahan Nambah unit ya, ada Bang, lah. ya? Hah? Nambah unit ya. Ya nambah unit. Mudah-mudahan. Dan ya kalau ada orang baik nggak boleh Nggak boleh. nggak boleh nggak boleh. Ya mudah-mudahan intinya dari manapun itu jalannya, ya mudah-mudahan bisa sampai nambah unit lagi Bang Tommy Ya ya. nambah unit untuk ngebantu Ngebantu. orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ya seenggaknya masih bisa bermanfaat lagi lah gitu kan unitnya, walaupun siapapun yang bawa ya mudah-mudahan nambah, bermanfaat, Iya. dikasih sehat biar bisa masih nolong orang lagi gitu. Oke, mungkin sampai situ aja ya Bang Tommy ya. Ya, Terima siap. kasih atas waktunya di podcast kita kali ini. Buat viewer dong kalau mau. Oh iya, gimana Bang Kalau buat mau calling dia ke apa ntar gitu. ke mana Bang nih kalau misalkan mau Mau ada yang punya butuh IG nih ya atau kan? kontak? IG apa kontak Abang apa relawan gimana? Ya untuk viewer yang di luar sana kalau ingin membutuhkan ambulan Bulan bisa kontak di nomor WhatsApp 081 0818 0901 4515. Oke, siap. Ya Nanti mudah-mudahan. bisa ditulis aja di deskripsi. Ya di deskripsi Ya, bisa. nanti ditulisin ya biar lebih enak dan teman-teman gak harus merhatiin satu-satu gitu. Oke. Jangan lupa buat teman-teman nanti di share dan di like, komentar aja, kata-katain apa kek, katain baber kek, katain Ultraman juga nggak apa-apa ya kan. Oke, makasih Bang Tommy ya. Ya. Wah, kita tutup podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, kopi pahit jangan diminum. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.